Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Untuk video kali ini, untuk sahabat-sahabat yang akan mendaftar di P3K tahun 2022. Setelah video sebelumnya, untuk sahabat-sahabat yang lulus P3K tahap 1 maupun tahap 2 yang sudah dapat formasi untuk progres pengusulan penetapan maupun cetak SK P3K tahun 2021 per tanggal 27 Oktober tahun 2022 yang direquest dari sahabat-sahabat melalui komentar di video-video di Ardiko Ramos maupun di Instagram Ardiko Ramos terkait dengan pelaksanaan P3K tahun 2022 yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 25 Oktober oleh Menpan RB yang sudah di-share di guru.kemendikbud.go.id. Dan akhirnya kemarin ada video juga sahabat-sahabat, bisa dicek yang disampaikan oleh Bapak Suharmen maupun Bapak Bima Haria Wibisana terkait dengan pelaksanaan menjadi tanggal 31. Namun setelah tadi ada live streaming YouTube yang tidak Ardiko Ramos live streaming ya, namun kita kabarkan apakah jadinya tanggal 31. Berikut fakta-faktanya sahabat-sahabat yang perlu diketahui untuk sahabat-sahabat guru maupun non guru ya, terkait dengan jadwalnya kapan akan dibuka, tanggal 25, tanggal 31 bahkan ataupun bulan depan. Berikut untuk ulasannya. Saya kutip dari tribunnews.com Matraman. Update jadwal pendaftaran P3K 2022 melalui sscsn.bkn.go.id. BKN kirim sinyal 31 Oktober tahun 2022. Apakah benar untuk pendaftaran 31 Oktober? Update jadwal pendaftaran PPK Guru terbaru dimulai 31 Oktober 2022 melalui sscsn.bkn.go.id. Diketahui Kemenpan RB dan BKN sudah berikan sinyal jadwal pendaftaran terbaru yang sempat ditunda pada tanggal 25 Oktober. Informasi terbaru hasil rapat perkiraan pendaftaran ya, sahabat-sahabat, diperhatikan di sini ada perkiraan ya, diperkirakan pendaftaran PPK akan dimulai pada tanggal 31 Oktober tahun 2022. Jadi pendaftaran resminya belum ada ya sahabat-sahabat. Jadi diperkirakan di sini. Dikutip dari Kompas TV, Deputi Sistem Informasi Kepegangan atau Bapak Suharmen menyampaikan, memang terdapat 522.224 formasi yang dibuka seleksi ASN yang terdiri P3K Guru, tenaga teknis dan tenaga kesehatan. Yang perlu diperhatikan sahabat-sahabat di sini, ini adalah ancang-ancang jadwal seleksi P3K. Kalau tidak semua termasuk K atau L bisa menyelesaikan input formasi. Waktunya memang besok, tutur dalam sosialisasi kebijakan dalam pengadaan PPK tahun 2022 yang disiarkan lewat akun YouTube Kemenpan RB. Di sini digarisbawahi sahabat-sahabat, silahkan dicek dia. Berikut estimasi jadwal pelaksanaan. Jadi estimasi di sini, estimasi jadwal pelaksanaan seleksi PPK 2022 khusus untuk tenaga kesehatan. Khusus untuk tenaga kesehatan. Khusus untuk tenaga kesehatan. Sekali lagi saya ucapkan seperti itu nanti biar sahabat-sahabat lebih paham. Pengumuman seleksi 31 Oktober 14 November 2022. Pendaftaran seleksi 31 Oktober sampai 15 November atau terselisih 1 hari dengan pengumuman. Pengumuman hasil seleksi administrasi pada tanggal 16 November. Masa sanggah 16-18 November. Jawab sanggah 16-20 November 2022. Sedangkan untuk pengumuman pasca sanggah 21 November 2022, pelaksanaan seleksi kompetensi 21 November sampai 13 Desember tahun 2022, pengumuman kelulusan 16 sampai 17 Desember tahun 2022. Masa sanggah 16-18 Desember 2022, jawab sanggah 18-20 Desember 2022, pengumuman kelulusan pasca sanggah 21 Desember 2022. Sedangkan ini adalah yang paling dominan maupun yang paling ditunggu-tunggu untuk teman-teman, yaitu pengisian daftar riwayat hidup NI P3K 22 Desember 14 Januari 2022 yang nantinya akan diupload progres terbarunya di Ardiko Ramos setiap ada perkembangan maupun ada request dari sahabat-sahabat. Terus usul penetapan NI P3K tanggal 10 sampai 31 Januari tahun 2022. Perlu disimak di sini sahabat-sahabat. Untuk P3K tenaga kesehatan misalnya, bila bisa diselesaikan seleksi pada tanggal 13 Desember. Namun, saya sebenarnya masih meminta waktu dimundurkan lagi karena ada pertimbangan untuk pertanggungjawaban ke Kemenkeu pada 12 Desember, ujarnya. 12 Desember di sini sebelum masa sanggah ya sahabat-sahabat. Dengan demikian, Suharmen mohon bantuan semua K atau L di pusat maupun daerah diharapkan melalui input formasi sehingga BKN bisa segera diverifikasi terhadap formasi tersebut. Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB, Alek Denny menyampaikan dalam P3K 2022 untuk guru sesuai dengan Permen RB tentang pengadaan JF prioritas dan pelamar umum. Jadi konteks pelamar prioritas adalah orang yang tahun lalu ikut tes ya sahabat-sahabat.
tidak perlu saya jelaskan lagi. Sebelumnya Kemendikbudristek merilis jadwal pendaftaran pada tanggal 21 Oktober kemarin adalah tanggal 25 Oktober. Namun jadwal tersebut tidak disetujui PLT Kepala BKN selaku panitia Seleksi Nasional atau Panselnas Bapak Bima Arya Wibisana. Bapak Bima Arya beralasan masih ada kendala teknis di Kemendikbudristek yang harus dituntaskan. Ini sudah kita jabarkan video sebelumnya beberapa waktu yang lalu, sahabat-sahabat. Idealnya sebelum dilakukan pembukaan seleksi, guru P3K harus ada penyelesaian lebih dahulu antara kebutuhan guru dan formasi yang ada. Jadi yang harus disinkronkan adalah antara kebutuhan guru dan formasi yang ada. Ini realitanya seperti itu. Harusnya untuk pelamar prioritas pertama disesuaikan dulu, baru kemudian dibuka untuk pelamar prioritas kedua dan pelamar prioritas ketiga. Sampai saat ini saya belum dapat datanya, katanya Rabu. Padahal hari ini adalah hari Kamis. Kemarin itu datanya belum ada. Hal itu mengakibatkan sebagian guru P3K yang lolos seleksi pada tahun lalu belum bisa diberikan nomor induk pendidikan atau NIP P3K. Menurutnya data guru P3K yang lulus tersebut hendaknya disesuaikan lebih dahulu sebelum dilakukan pembukaan pendaftaran P3K tahun 2022, termasuk untuk persoalan data pelamar prioritas pertama pada seleksi guru P3K. Jadi bisa disimak sampai hari ini ataupun sampai ulasan ini. Panselnas menginginkan bahwasanya untuk yang sudah lulus passing grade itu selesai dulu sampai pemberian NIP 3K, baru pembukaan seleksi untuk prioritas kedua sampai pelamar umum. Dia berharap seleksi guru P3K jangan sampai menimbulkan masalah baru. Persoalan P3K yang lulus sebelumnya pun masih berkutat pada ketidaksesuaian di database dan juga formasi. Hal ini menjadi PR besar bagi pemerintah terkait dengan pengadaan P3K yang sudah digembar-gemborkan bahwasanya 1 juta formasi. Terkait dengan hal tersebut, bahwasanya untuk pendaftaran apakah akan dibuka tanggal 31 Oktober belum tentu ya sahabat-sahabat. Jadi informasi terbarunya seperti itu. Yang pasti dibuka tanggal 31 adalah untuk tenaga kesehatan. Jadi nanti teman-teman guru nanti simak dulu sebelum membuka maupun mengisi formasi maupun pemilihan formasi di P3K tahun 2022. Jadi nanti dicek dulu, dibuka dulu akun SSCSN-nya. Jangan sampai langsung serta-merta mengisi formasi maupun segera mengclose ataupun meresum pendaftaran. Jadi nanti disimak dulu apakah memang benar nanti tanggal 31 dibuka untuk guru. Yang pasti untuk kesehatan dulu ya tanggal 31. Jadi informasinya seperti itu sahabat-sahabat. Hasil finalnya untuk informasi kali ini tanggal 31 Oktober belum tentu dibuka untuk formasi guru. Mudah-mudahan informasi ini bisa memperjelas sahabat-sahabat. Tetap sabar. Jangan lupa stay tune terus di Adiko Ramos. Ada kurang biasa maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.